Pasti para pejuang support pernah denger banyak banget komen-komen negatif kayak, kenapa sih ngasih support buat anaknya, males nyusuin ya, takut badannya rusak ya. Itu pun saya dapat komentar-komentar seperti itu ya. Hai moms, kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku dan alasan aku kenapa aku menggunakan susu formula. Jadi ditonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe dulu moms. Kita tahu ya moms, kalau ASI adalah sumber nutrisi atau sumber makanan yang sangat baik, yang paling baik bisa dibilang untuk anak kita gitu. Tapi ada beberapa moms yang kurang beruntung sehingga nggak bisa memberikan ASI secara maksimal ke anaknya. Dan salah satunya adalah saya. Awalnya saya menggunakan Sufor itu karena memang nggak ada pilihan lain. Saya nggak bisa ngasih ASI ya, pilihannya adalah memberikan Sufor. Gak mungkin kan saya ngasih empasi dini ya, makanan kepada anak secara dini, karena itu memang udah nggak boleh. Memang nggak boleh sebenarnya, meskipun dulu orang tua kita mungkin ada yang masih memberikan makanan langsung dari bayi gitu. Nah, jadi awalnya itu sebelum melahirkan, saya ini kan punya planning kayak juga melihat beberapa kemungkinan gitu. Kayak contohnya kalau udah melahirkan terus ternyata saya nggak keluar ASI, akhirnya saya prepare lah gitu Sufor. Siapa tahu nanti setelah melahirkan saya nggak langsung keluar ASI kan. Dan ternyata benar mam, setelah saya sesar, ASI saya itu nggak langsung keluar. Terus kan bayi ini diperiksa sama dokter setelah lahir. Ternyata peragian ini gula darahnya agak rendah sehingga dibutuhkan susu formula gitu untuk membantu menaikkan gula darah dia. Dan alhamdulillah waktu itu saya udah prepare susu SGM Ananda ya. Saya belinya yang kecil karena waktu itu kan nggak ada planning bahwa saya bakalan support selamanya ke bayi saya. Tapi karena kalau misalkan saya nggak keluar, saya bantu pakai support dulu gitu. Sambil saya berusaha moms di rumah sakit tuh. Jadi di rumah sakit saya juga bawa pumping ya. Jadi saya masih mencoba gitu gimana caranya supaya saya bisa keluar ASI. Saya coba pumping manual tuh moms, itu tuh lama banget sampai lecet dan itu bener-bener yang keluar tuh cuma tetesan pas itu. Tapi cuma tetesan segitu aja saya kasih loh ke dia gitu, karena waktu itu kayak ya udahlah coba, yang penting ada yang masuk dulu gitu, meskipun dia tetap dibantu support ya. Nah itu saya coba ya moms. Terus pas mau pulang ke rumah dikasih tahu lah bahwa bayi saya itu agak kuning. Tentu kuningnya ini karena memang kurang ASI ya moms. Dan 3 hari setelah di rumah itu harus ada kontrol lagi gitu untuk dilihat gitu bilirubinnya dia berapa. Ternyata setelah 3 hari bayi saya ini kuning. Terus diperiksa bilirubinnya itu tinggi moms, 21. Itu bener-bener hati saya hancur banget ya moms. Sedih lah gitu. Mikirnya tuh ya gara-gara anak saya tuh sakit gitu kan. Gara-gara saya nggak bisa ngasih dia ASI secara maksimal, anak saya sakit. Di sana Gian itu dirawat 3 hari kalau nggak salah, saya agak lupa, 3 hari di sinar, terapi sinar. Saya pun di rumah berusaha untuk tetap memproduksi ASI dengan cara pumping itu sampai berjam-jam. Saya berterima kasih sama teman saya Dena itu ngasih saya pumping elektrik ya, dan itu sangat membantu saat itu. Saya pumping berjam-jam, dapat 30 mili, dapat 60 mili, itu bahagia banget. Saya nggak pernah dapat lebih dari 60 mili. Di peragian dirawat itu orang tuanya nggak boleh nemenin ya, jadi ditungguin sama suster. Jadi saya tetap ngasih support di sana karena 24 jam kan di sana dirawat sama perawatnya gitu. Sampai akhirnya setelah pulang, peragian ini lupa puting moms. Nah itu saya benar-benar makin stres ya moms, udah ASInya dikit, terus saya makin stres gitu. Meskipun waktu itu tuh alhamdulillah mertua sama tetangga tuh sangat mensupport saya, kayak ngasih daun katuk, bikinin sayur daun katuk, daun kelor, pokoknya berbagai cara. Terus saya juga di rumah kayak pijet-pijet, ini kompres air hangat payudaranya, pokoknya saya lakukan gitu. Cuman karena pikiran, stres, akhirnya ASI saya itu gak keluar sama sekali. Setelah Gian lupa puting ini ya, saya itu masih mencoba sebenarnya kayak menyusui secara langsung, meskipun dia tuh nangis ngamuk-ngamuk, meskipun pada akhirnya saya kasih support juga ke dia, sampai akhirnya hampir setiap hari tuh mam saya tuh nangis. Terus mungkin keluarga juga sama suami saya tuh kayak kasihan sama saya ya gitu, udah saya nggak bisa keluar ASI, stres, pokoknya kayak
udah nggak apa-apa, kayak nguatin kalau misalkan kamu nggak keluar ASI nggak usah dipaksain gitu, nggak apa-apa kok pakai support juga, maksudnya yang support juga nutrisi buat bayi, karena memang kamu gak ada pilihan lain gitu selain ngasih susu formula buat anak kamu gitu. Itu perlu proses yang lama sampai akhirnya saya nerima ya mams, ngasih support full ke anak saya gitu. Setiap hari saya selalu merasa bersalah karena saya nggak bisa kayak ibu-ibu lain yang ibu-ibu yang bisa ngasih full ASI ke anaknya, nggak bisa memberikan yang terbaik buat anaknya gitu. Itu perlu waktu sampai sekitar 3 bulan. Akhirnya saya benar-benar udah, saya fokus semangat untuk membuat anak saya sehat, ngasih kebutuhan dia yang terbaik, walaupun saya nggak bisa seperti ibu-ibu beruntung lain yang menyusui. Kenapa saya pakai SGM Ananda? Yang pertama karena awal waktu saya beli, waktu prepare sebelum melahirkan itu, saya beli yang kecil itu SGM Ananda 200 gram. Kenapa milih SGM? Karena mudah didapatkan, terus harganya juga terjangkau, dan ternyata alhamdulillah ke anak saya juga cocok ya mam. Jadi nggak ada kayak mencret, kayak misalkan pupnya jadi keras gitu, nggak ada. Gian juga sebenarnya pernah nyoba loh support yang mahal gitu, lebih mahal lagi, mahal banget gitu, berbagai merek gitu pernah. Tapi memang waktu yang support sebelumnya meskipun dia harganya mahal, ke anaknya juga cocok-cocokan ya mams. Waktu itu pernah Gian coba, saya nggak nyebutin merek deh, pokoknya ada support yang harganya tuh 100, lebih dari 150.000 gitu, 400 gramnya kalau nggak salah. Itu tuh Gian jadinya kayak mencret, terus kayak dia kurang nafsu juga kayak nyusunya. Akhirnya diganti karena dia pup terus kan, padahal dia biasanya pup itu nggak sering gitu, ini pup terus agak cair. Akhirnya diganti dan kembali ke SGM. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di SGM. Selain itu menurut saya SGM ini tuh sangat membantu ibu-ibu. Kita tahu kan, semurah-murahnya susu formula, tetap aja itu lumayan ya mams memakan biaya dalam sebulannya itu. Contohnya Gian sekarang kan mau 10 bulan, dia itu masih nyusunya kuat gitu. 1 bulan itu dia bisa habis 5 kilo, 5 dus yang 1 kilo kayak gini. Harga 1 dusnya tuh 85.000 mams. Jadi kan lumayan ya mams, sebulan itu berapa gitu nominalnya kita udah tahu. Terus belum lagi popok, belum lagi sabun dan peralatan lain kebutuhan bayi. Pokoknya itu alhamdulillah. Makanya sampai sekarang saya selain SGM ini cocok buat Gian, SGM ini ngebantu ya dari segi harga gitu untuk pengeluaran kita gitu per bulan. Pasti para pejuang support pernah denger banyak banget komen-komen negatif kayak, kenapa sih ngasih support buat anaknya, males nyusuin ya, takut badannya rusak ya. Itu pun saya dapat komentar-komentar seperti itu ya, kayak ih males ya, nggak usaha ya, udah usaha belum ini. Padahal mereka tuh nggak tahu kalau di balik kita ngasih support itu udah usaha maksimal untuk ngasih ASI, kayak makan sayur daun kelor, kayak pijet lah, kompres air anget, nyusuin secara langsung. Tapi memang qadarullah, mungkin emang gak seberuntung ibu-ibu lain ya gitu. Dan itu memang faktor pikiran mams, pikiran memang tuh habis lahiran tuh banyak pikiran, stres, itu yang mempengaruhi produksi ASI kita juga jadi seret gitu. Pokoknya mams, untuk mams pejuang support, hempaskan sekarang pikiran negatif itu, jangan dengerin omongan orang. Kita lebih baik fokus ke tumbuh kembang anak kita. Sekarang kita bisa memberikan support nih karena kita, merek apapun dengan harga apapun, insya Allah itu adalah yang terbaik. Itu bisa menutrisi baik kita biar tumbuh kembangnya nggak kalah sama anak-anak lain. Pokoknya kita fokus ke situ aja mams, jangan mikirin hal-hal lain lah pokoknya. Saya doakan juga untuk mam semua yang sedang berjuang nih ngasih kebutuhan terbaik untuk anaknya. Semoga Allah mudahkan ya mam rezekinya. Terus semoga dikuatkan selalu, jangan stres-stres karena ngurus anak ini memang butuh kewarasan ya mams gitu. Kewarasan yang harus kuat-kuat mental gitu, udah capek fisik, capek batin, udah. Makanya semangat terus berusaha yang terbaik supaya anak kita tumbuh kembangnya tetap maksimal. Oke mams, sekian dulu video dari saya ya kali ini. Jangan lupa subscribe karena bakalan ada video-video lain yang bakal menarik. Pokoknya subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.